bahasan wa minal jinni lan iku setengah saking jin. Jin iku ya jin. Apa namanya jin? Jin iku no. Apa ya? Enake di mana nih? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sama mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu apa? Apa jin itu? Oke, apa mana nih? Apa maksudku? Apa jin itu? Apa gitu? Hah? Jin. Oh, iya ya jin, jin. Tak terang no ya, ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Enggak, nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun iku mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan nggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mon, rungokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ada surat nopo jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kok roh? Maksudnya misalnya pemidoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungannya apa Mas? Gak roto ya. Nah itu problem kita. Nah caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga kira ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau.
Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadhil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak rai loh dasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur bandingannya kubul ya apa lu betul biasa aja orang Fauzi apa sih aku kiai ora iso sih ya mergo go guri melane darani dubur ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul tapi dari awal kubul ya maknane ngarep dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur itu artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus malah ini kalau Fauzi mau ya Nabi. Lah mau dubura kuli sholatin hadis itu setelah sholat apa koyo maknane Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 nggih, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngepar tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jigatan tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, itu sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir, wongnya cerdas. Mat, nak ana wedhus mati, sing mateni sapa mat? Nah kaji Nabi kan tiange lugu saya, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong, iku perkara ora tau dibuli. Li Ali jaya sikile mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan.
Yo iso goblok. Ngono jare balam merah tok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare setan. Oh setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din sukhrfal qawli hurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing dadekne agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jare sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jare keras seneng, prihatin terus, gak dijawabane kan bingung, iku bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jare sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jare sing seneng, jare sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas jujur bukan bareng-bareng kok bingung yuk. Bener di. Bener di. Hah? Lari mati omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum mbok digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cah cilik pokok ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wis ra wayahe ngombe susu. Cah cilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik, napa? Dibolak-balik. Lah itu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap Nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi ku repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh apa angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sedigo modal lho apa. Bareng Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa. Cah cilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno, tuwa kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan?
Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarine apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampean juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Dan itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim tak jadi satu ganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane Kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki, kowe diwari auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo mergo setan. Nah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek jadi habitat apa gak? Saken gak? Kromosone padha gak? Tidak mikir, wah ini waduh dijak wiridan, Mustafa itu seneng. Jak wiridan, mbus warga seneng. Jak mikir mau ada nembuk. Apa mas? Jin be setan itu sahabitat gak? Cara gene padha. Kowe karo anak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis itu ponakan apa minduan apa misalnya. Jin sing terkenal lho, sing TV-TV yo. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan tuh, Mas. Kowe kok ora ana iblis? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulane disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mun saterusé. Lumayan toh dadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soale keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir, teng sido kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama napa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manane kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asli maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Yes,